Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi aku ingatkan ketika kamu menikmati kajian-kajian dari channelnya Gus Beti ini ya, Subandi T. Sukoco, jangan pernah lupa behind screen, di balik layar video yang kalian tonton itu ada jasa kebaikan hati dari saudara-saudara kita yang telah dilebihkan rezekinya. Nah, ini nanti yang mau kita bahas ini. Wanhar. Wanhar itu bisa menyembelih memang, bisa memotong memang, tapi kurang pas, menyembelih kurang pas, memotong kurang pas karena tergantung narasinya. Aku nanti lebih memilih menyisihkan sebagian kautsar yang telah diberikan kepada saudara-saudara kita itu untuk perjuangan dakwah. Nah, semoga ini mempermudah kamu untuk mendengarkan penjelasanku nanti ya. Jadi jangan lupa jasa-jasa saudara-saudara kita itu. Berikutnya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, untuk semua viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya. Jadi jangan diunduh, jangan diedit, jangan diunggah ulang. Kalau kalian melakukan itu berarti kalian maling, ya, karena ada hak orang di situ. Agama apapun, ya, kalau dia mengambil tanpa izin, yaitu maling. Gitu. Dan tidak ada satu agama apapun yang memerintahkan umatnya jadi maling. Jadi kalau kalian beragama, ikuti aturan mainnya. Ya, izin, orang izin nggak sulit aja kok. Ya, nanti tergantung yang punya. Apa diizinin apa enggak kan perlu pertimbangan, baru diputuskan. Jadi jangan dicolong sakarepmu dewe. Ya. Berikutnya ya, kalian semuanya yang sudah kasih doa untukku dan keluarga, maka aku juga memanjatkan doa untuk aku kasihkan kepadamu. Aku berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doa-doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kajian kita. Ketika kemarin sempat terpending ya, karena kesibukan ya, ada undangan seperti yang aku telah sampaikan, maka juga menyesuaikan adanya pertanyaan dari saudara kita yang perlu segera diapresiasi tentang waktu ibadah ya. Oke, itu sudah kita lalui. Sekarang kita lanjutkan kembali dan insya Allah ini akan menjadi seri penutup. Aku usahakan ya. Nanti ngomong penutup panjang lagi ceritanya ya, tapi aku usahakan penutup ini. Ya, apakah Al-Kautsar 1082 memerintahkan Anda berkurban? Ya. Apakah Quran surat Al-Kautsar ya
1082 memerintahkan Anda berkurban. Memerintahkan Anda berkurban. Nggak tahu kurban atau korban yang benar. Ini seri 3 ya, yang kemarin kan seri 2. Ini kajian kita. Oke. Apakah Al-Kautsar 1082 itu memerintahkan Anda berkurban? Seperti yang aku bilang, kajian-kajian kita itu selalu berbasis data ya. Datanya itu apa? Ya tergantung yang didiskusikan apa. Kita mendiskusikan Islam, maka basis datanya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mendiskusikan Kristologi, maka basis datanya itu adalah Alkitab, gitu. Ya. Adapun yang lain-lain itu alat pendukung, tapi raw materialnya ya di situ, di Al-Quran dan Alkitab. Kalau di luar itu ya kalau diperlukan misalkan sejarah monggo, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Ya. Oke. Sebelum kemarin kan sudah tak ajarkan ya tentang apa namanya? Tasrifnya sudah ya. Nanti kalian tafsirnya kan begini tasrifnya. Inhar ya. Inhar ya. Ini artinya sembelilah atau potonglah atau sisihkanlah, tergantung nanti konteksnya. Potong gaji. Potong gaji itu nggak pakai golok, goblok ya. Nanti digerakin potong gaji itu pakai golok. Sedangkan kalau kurban itu akrob ya. Akrob. Gimana tulisannya ini? Ya betul, akrob. Ini berkurbanlah. Ini kalau perintahnya berkurban dia pakai akrob gini. Dan ini ya. Kalau kita cari sorobnya, nahunya, ini sama-sama fiil amr. Ini fiilnya amir. Yaitu fiil itu apa? Masih ingat ya? Kan Arabin itu ada fiil, ada isim, ada harf atau harpun ya. Ini kata kerja. Isim kata benda. Harf itu ya semua di luar kata kerja dan kata benda ya. Kata sambung, kata ganti ya. Di luar kata kerja dan kata benda itu kita masuk harf. Jadi ada 3 kelompok besar. Ada fiil, kata kerja, ada isim, kata benda, ada harf, kata di luar kata kerja dan kata benda. Banyak ini kalau diuraikan. Ini kecil tapi bisa merubah makna juga, maka harus hati-hati. Nah, ini ya inhar dan akrob itu sama-sama kata kerja perintah, diperintahkan. Kata kerja perintah. Yang adanya di Quran surat 1082 itu ini, bukan ini. Jadi bagaimana kok diterjemahkan berkurbanlah? Bukan berkurbanlah, tapi ini sembelilah, potonglah, sisihkanlah. Beda jauh, Pak. Beda jauh. Inilah kalau kita nggak hati-hati. Sama dengan teman-teman Kristen. Ya, ketika menerjemahkan kemarin apa yang aku ajarkan kalian tentang Filipi 26 ya. Harmafak itu sudah jelas kalau diterjemahkan ke dalam Inggris itu robbery. Robbery itu segoblok-goblok orang itu artinya tahulah. Atau kalau nggak bisa mencari artinya cari ke Google Translate. Itu artinya merampas, merampok, mengambil. Bukan mempertahankan. Tapi karena dogma sudah berkaratan dalam otaknya, sejak kecil dijeceli,
Dogma Yesus harus Allah, Yesus harus Allah, Yesus harus Allah. Artinya ketika menerjemahkan terjadilah eisegese. Bukan eksegese, malah eisegese. Malah teks ditundukkan. Bukan dia tunduk terhadap teks. Jadilah rabere itu diterjemahkan mempertahankan. Coba tanya sama orang barat yang paling barat sana lah. Orang Inggris sana. Rabere itu kan dari harmapak kalau bahasa Yunaninya. Itu rabere itu mempertahankan atau merampas. Satu ke kanan, satu ke kiri. Alkitab bilang ke kanan, otaknya karena sudah diracuni dogma ke kiri. Ya, rusak. Sama seperti ini. Perintahnya itu adalah ini, tapi dipahaminya ini, ya bubar. Bubar. Kalau Allah mau berkorban, dia pakai akrob, tidak pakai anhar ini. Paham kalian? Jadi kalau sama aku itu diskusinya itu pakai data. Kita apa? Islam. Yang sedang didiskusikan, ya Al-Quran, As-Sunnah. Terus apa? Kristologi, ya Alkitab. Kalau di luar itu tak anggap, ya tambahan lah, seperti yang aku bilang tadi. Kalau perlu dipakai, kalau enggak, ya enggak. Cuman yang aku bilang tadi, hati-hati terhadap dogma. Itu bisa membuatmu goblok. Hati-hati. Inilah perlunya teks original. Dan lagi-lagi aku bilang, kita harus bangga sebagai umat Islam, kita punya kitab suci dalam 2 edisi. Ada yang edisi kitab suci, yang Arabiun itu, yang itu tidak boleh diganggu-gugat. Dan ada yang dalam edisi terjemahan. Dan kita sudah sepakat terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi yang namanya terjemahan itu mau didekontraksi 1 hari 1000 kali juga nggak ada masalah. Orang terjemahan itu bukan produk Allah, itu produk manusia. Namanya produk manusia sampai kapanpun itu relatif, tidak absolut. Makanya sekarang kita berapa kali mendekonstruksi. Ini kan sebetulnya mau aku kasih tajuk dekonstruksi, tapi aku takut menimbulkan sebuah kejenuhan. Karena sudah banyak kita dekonstruksi ayat ini. Dekonstruksi ayat ini. Seperti An-Najm itu, kita dekonstruksi. An-Najm itu kan penyakitnya keliru memahami isim. Isim itu nanti kan ada 2. Ada isim zat, ada isim makna. Ya, jannah penyakitnya kan di sini. Itu bisa surga, bisa taman. Kalau taman itu isimnya zat, kalau surga itu isimnya makna. Makanya guru Al-Qur'anku almarhum Gospanadi nggak mau bilang surga dia, nggak mau. Dia bilang jannah. Dan kami dilarang ngomong surga, jannah. Pakai bahasa originalnya. Nah, jannah itu kok diterjemahkan bisa menjadi surga kalau dia isimnya isim makna, bisa menjadi taman kalau isimnya zat. Masalahnya di surat An-Najm itu yang seharusnya jannah itu dipahami secara isim zat yaitu taman, tapi diterjemahkan isim makna surga. Beda. Kerangka berpikirnya beda sudah, satu ke kanan satu ke kiri nggak ketemu. Di awang-awang satunya yang kita nggak jelas, satunya di bumi jelas. Taman itu di bumi. Kebun. Ya, aku jelaskan begini supaya kalian jangan terkontaminasi kesalahan-kesalahan yang ada dalam dunia kekristenan. Kan kasihan saudara-saudara Kristen kita karena mereka itu jarang ketemu dengan original teks, yang diketemui ya terjemahannya itu. Lah terus kalian mau seperti itu? Artinya kan kita bisa belajar dari saudara Kristen kita. Kekacauan teologis itu bermula dari parahnya terjemahan-terjemahan yang ada. Sementara mereka hanya dibekali terjemahan. Lah kamu kok sudah ada terjemahan, ada original teks, kok sampai bisa terjebak seperti saudara Kristen kita kan ya. Tuh. Kalau orang Jawa bilang kebangetan. Ini sudah jelas. Wanhar.
Sudah jelas akrob. Kalau di sini berkorbanlah, kalau di sini ya bisa ini sembelilah, potonglah, sisihkanlah. Kok bisa dipahami begini itu loh? Sama aja di awal-awal dulu aku bilang itu zalika, bukan hadza. Bagaimana kok bisa dikatakan kitab ini bukan kitab itu? Masalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ingin membawa kalian, saudara-saudara Islamku, ayolah kita belajar dari saudara tertua kita, ya, khususnya Kristen itu saudara tertua kita, ya. Sebelumnya kan tentunya Yahudi, sebelumnya tertua lagi Milata Abraham, gitu. Jadi kita itu bisa belajar dari yang lain, tidak dari kita sendiri. Ini permaisuri lagi goreng-goreng ya. Tentunya masuk. Ya, dimaklumilah ini bukan studio ya. Nanti kalau kita punya rezeki ada duit dari langit turun 1 karung, nah, aku bikinkan studio yang kedap suara. Jadi mohon dimaklumi ya. Berapa cuman 3 langkah ke depan sudah dapur itu. Ya. Dan nggak bisa suara itu nggak bisa sulit di apa namanya? Disaring ya. Kalau cahaya masih bisa diatasi ya, masih sulit disaring. Jadi itu ya, aku jelaskan ya, kembalikan ke original text. Jangan ngotot sudah seperti di kekristenan ketika sudah masuk dalam dogma Tritunggal. Kristen tidak semua loh ya, khususnya teman-teman Tritunggal ya. Orang sudah jelas raberi kok diterjemahno mempertahankan. Mbok sampai mampus raberi itu merampas. Artinya Yesus itu tidak mau merampas kesetaraan dengan Allah gitu. Jadi Yesus itu tidak mau disetarakan gitu loh. Karena juga tidak mungkin dia bisa merampas itu. Orang Allah itu maha segalanya kok. Tidak pernah berpikir, tidak pernah berusaha untuk merampas menjadi setara dengan Allah. Gitu loh. Bukan justru mempertahankan yang dimilikinya. Miliki apa? Sudah aku jelaskan kemarin. Apa yang dimiliki Yesus itu pemberian. Tidak beda dengan semua nabi, apa yang dimilikinya itu juga pemberian. Mau Kanjeng Nabi Adam kek, sampai Kanjeng Nabi Muhammad kek, semua yang dimilikinya itu pemberian dari Gusti Allah Agung. Nggak ada yang miliknya absolut. Nah, aku jelaskan gini, kalian jangan terjebak terhadap terjemahan. Terjemahanku pun kalau misalkan kamu punya argumentasi, kamu sanggah, silakan sanggah. Gitu, ya. Oke, ini contohnya ini ya, ada fiil, isim, harap. Ini fiilnya amr, kata kerja perintah. Akrob kalau dia berkurban, tapi itu kan ini anhar. Ya, maka nggak bisa dipahami berkurban dan nggak bisa ya. Oke, aku kira ini sudah ngerti lah ya. Terus kita lanjutkan. Ini aku hapus dulu ya, biar nanti kalau dipakai enak. Jadi kita belajar terhadap saudara tua kita Kristen, bagaimana mereka yang selama ini cuma berpegang terhadap terjemahannya. Jadi kalau ke gereja itu yang dibawa itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Itulah yang menjadikan sering terjadi. Sekarang kan lagi rame logos itu apa, Yesus itu setara nggak dengan Bapa, itu karena ya ramenya di terjemahan. Nanti ada lagi terjemahan tentang menyembah itu apa. Oh, Yesus ini Allah karena apa? Oh, dia disembah. Pertanyaannya, apakah yang disembah mesti Allah? Nah, itu rame lagi nanti gitu. Tapi sebagai orang yang sudah lama bergelut di dalam dunia kristologi, sebetulnya hal-hal yang seperti itu ya tetap lagi disimpulkan dogma. Lagi-lagi yang jahat itu dogma. Ya, yang memisahkan kekristenan yang Tritunggal ini loh ya. Ya. Bukan yang tauhid, bukan yang saksi Yehova. Begitu terpisah, tercerabut dari akar Yahudinya. Karena Yahudi itu ehad itu harga mati.
Ya dogma itu yang dilahirkan Tertullian itu. Coba kembali ke original teks, nggak terjadi. Jangan terjemahannya doang. Maka aku juga mengajak kalian, jangan pahami ini di terjemahannya, terjebak, masuk ke original teksnya. Gitu loh. Kita mengambil pelajaran dari saudara Kristen kita, gitu loh maksudnya. Ya. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian. Aduh, di sini masih dingin sekali. Ya. Di sini dinginnya minta ampun ya. Kan masih pakai jaket. Nggak tahu di tempatmu masih dingin nggak? Ya. Oke, aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Kang Mas Rasminas Mat. Bismillah, Makassar, nyimak Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Makassar ya. Kita lanjutkan ke Borneo. Dari Makassar kita terbang ke Borneo. Di sana ada penghobi Borneo ya. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku. Perhitungan waktu ini sudah cukup lama menjadi pertanyaan pribadi saya. Alhamdulillah akhirnya terjawab di kajian JM. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Semoga janji Allah lewat Kanjeng Nabi, apabila seseorang mendapatkan pencerahan lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ini jelang duha ini. Matahari menyinari alam. Dan semoga janji itu tidak hanya diberikan kepadaku, tapi diberikan kepada semuanya saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya di channel ini, sehingga channel ini dapat eksis sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Dan memang bersolawat kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka apa yang didapatkan juga berbanding lurus dengan kemampuannya masing-masing. Itu ya. Ini pengakuan jujur dari Kang Mas penghobi Borneo. Jadi dia mendapatkan pencerahan setelah bersama kita ngaji di sini. Perhitungan waktu ini sudah cukup lama menjadi pertanyaan pribadi saya. Alhamdulillah akhirnya terjawab di kajian JM. Alhamdulillah. Ya, ada yang tercerahkan gitu. Dan kan banyak lagi, bukan hanya ini saja ya. Semoga itu semua juga tercurahkan pada kalian yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Karena aku juga tanpa dukungan kalian mungkin ya akan, orang Jawa bilang, kepontal-pontal. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Kepontal-pontal itu biar diurus sama Irfan. Oke. Kemudian Oskis, terima kasih untuk penghobi Borneo yang ada di Samarinda. Kemudian Oskis ya. Oskis ini di Trenggalek ya. Aku dulu pernah mau ke Trenggalek. Ada yang nawari bisnis radio. Trenggalek itu dikelilingi gunung. Nyebrang ke sana sedikit itu sudah sampai daerahnya presiden kita yang ke-6 kalau nggak salah. Yang ke-6 atau keberapa ya? Pacitan. Nanti kesananya itu Gontor itu daerah Ponorogo. Izin menambahkan Gus. Penerapan dari perhitungan durasi tahun berdasarkan tahun matahari dan bulan. Ini dapat kita temui di Al-Kahfi ayat 25. Di mana durasi tertidurnya para pemuda. Ini kan sudah salah. Karena dia bilang para pemuda. Kalau teksnya itu kamu nanti itu kata gantinya itu cewek cowok loh itu. Lagi-lagi terjemahan. Lagi-lagi terjemahan. Lagi-lagi terjemahan.
Karena dia mengikuti terjemahan yang ada para pemuda. Padahal itu kalau kita terjemahkan para pemuda-pemudi. Ya. Di dalam gua tersebut tertulis 309 tahun. Nah, ini juga aku pernah tanya dan pernah dijelaskan sama Ustadz Ahmad, cuman aku juga pada waktu itu lagi sambil jalan-jalan atau gimana, jadi kurang begitu serius memahaminya. Ya, aku tanya, kenapa sih di Al-Quran itu kok sering begitu gaya bahasanya 309 tahun, kok enggak 309 kok gitu. Kan sering begini. Kok enggak 250 tahun, kok 250. Itu aku pernah dijelaskan cuman lupa. Nanti lain kali tak tanyakan lagi, ya. 309 tahun ini secara tersirat menunjukkan bahwa para pemuda tersebut nyatanya ada di dalam gua selama 300 tahun matahari setara dengan 309 tahun bulan. Ya monggo-monggo saja kalau mau dibawa ke sana, tinggal nanti perhitungannya seperti apa. Kan harus ada konservasi. Aduh, error. Ada bahasanya itu ya. Jadi konversi. Bagaimana mengkonversi dari Komaria ke Syamsiah. Seperti bagaimana mengkonversi dari rupiah ke dolar, kira-kira gitulah ya. Monggo silakan. Tapi jangan lupa ya, tidur itu harus dipahami secara sastrawi. Dan gua itu sebetulnya bukan gua, tapi tempat perlindungan. Kalau gua itu ghor, kahfi itu tempat perlindungan. Ya memang sih, orang bisa saja berlindung di dalam gua. Ini loh, terjemahan-terjemahan seperti ini yang kadang-kadang itu tambah meleset. Ayo. Gua itu kahfi itu tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu memang salah satunya bisa gua. Tapi kan bukan hanya gua tempat perlindungan. Yang jadi masalah oleh penafsir, kahfi diterjemahkan gua, padahal gua itu punya bahasa sendiri dalam Mustalahul Arabian, ghor. Ini kalau nggak tahu urusannya menjadi biang kerok ini. Ya. Dan ini ada yang pernah tanya dulu, aku sudah jawab belum ya, Bapak siapa itu tanya. Tidur kok 309 tahun tuh gimana? Masalahnya yang tidur apanya, Pak? Aku kasih sedikit saja ya. Sebetulnya gimana ya menjelaskan Al-Kahfi itu? Ngeri-ngeri sedap menjelaskan Al-Kahfi itu. Seperti aku menjelaskan, ini kan ngeri-ngeri sedap. Ini nggak semuanya nanti aku bisa paparkan di sini. Tidak seperti aku memaparkan di grup WA. Kalau di grup WA, ini tak kupas tuntas, sampai mereka paham. Dengan satu syarat, untuk kalangan sendiri. Karena kalau enggak keluar, digoreng kita bisa selesai urusannya. Ya, meskipun kita benar, tapi itu berpeluang untuk digoreng dan kita bisa panjang nanti urusannya. Makanya ini nanti aku akan jelaskan sekedarnya saja kalian paham gitu, tidak sampai tuntas tas. Begitu juga menjelaskan surat Al-Kahfi itu tidak sesederhana yang kalian lihat. Ada behind screen yang harus dipahami. Kenapa mereka bersembunyi? Itu kan berhubungan dengan kebijakan penguasa saat itu. Nah, kalau sudah berbicara dengan penguasa, kan kita harus hati-hati gitu. Ya, ini aku diajari surat Al-Kahfi itu berapa kali, itu mantap sekali. Gitu. Itu perjuangan, gitu loh. Ya, perjuangan. Dan tidur itu bukan tidur seperti kita tidur itu. Kalian goblok sekali sih. Jangan terlalu lugu gitu loh memahami bahasa sastra. Ya. Gerakan itu kan sudah tidur dulu. Sejak tahun 65 sampai Orde Baru gerakan itu tidur. Tapi sekarang karena
konstelasi politik berubah, gerakan itu mulai bangun lagi. Dulu tidur berapa tahun? Dalam kekuasaan Pak Harto jangan main-main, disikat habis itu gerakan. Tidur mereka, nah, sekarang bangun. Tidurnya berapa tahun? Ya hitung, sejak 1965 sampai tahun 1978. Berapa tahun tidurnya? Sekarang bangun. Semoga penjelasanku ini membuka otak-otak goblokmu menjadi cerdas. Ayo kita bergandengan tangan. Ada perbedaan di antara kita, ya sudahlah, perbedaan yang di lahir saja. Tapi secara batin sebagai anak bangsa, ayo kita jaga NKRI ini, bumi pertiwi ini, tempat di mana kita dilahirkan dan besok kita mati dan anak cucu kita akan berdiam di sini. Kita jaga bareng-bareng. Harus kita rawat. Karena Allah menghadiahkan serpihan surga ini, kata Kus Plus itu bukan lautan tapi kolam susu. Ya, kail dan jala cukup menghidupimu. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Coba. Jadi jangan main-main sama seniman. Cara pandangnya sudah jauh ke depan. Nusantara ini adalah serpihan surga yang jatuh ke bumi. Diwariskan untuk kita. Ayo kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai ada yang seperti itu menguasai lagi bumi pertiwi ini. Mereka tidur, sekarang bangun. Nek otakmu goblok, kono ora weruh apa sing tak maksud. Tapi kalau otakmu cerdas, kamu tahu apa yang aku maksud. Itulah yang dimaksud tidur. Bukan tidur terus kamu ngorok 300 tahun. Goblok. Sekarang ke Bandung, ada Kang Sahran Jipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke. Terima kasih, cuaca sangat cerah hari ini. Oke, terima kasih. Kemudian soleha kita Gispati, ya, Sri Kandi dari timur. Sri Kandi itu jagoan cewek di dunia pewayangan, jago panah dia. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, setuju kalau perhitungan waktu itu kita harus berdasarkan peredaran syamsiah matahari dan komariah bulan. Sebagaimana Quran membimbing kita di surat Al-An'am surat 696, bukan dipatok oleh tempat. Salam Isra semuanya, salam Isra. Terima kasih atas 3 hati merahnya. Ini Gispati ini subhanallah. Mau tanyain cari ini anak. Cuman sekarang tergantung keberanian dia. Berani nggak dia dakwah? Ya, kan aku sudah bilang, apa yang kamu dapat di sini jangan kamu telan sendiri, bagikan kepada yang lain. Ya kalau belum berani ke publik, ya minimal ke sama keluarga dulu. Ada pertemuan keluarga, minta waktu ngomong barang 5-10 menit, sampaikan seperti ini. Karena sayang kalau yang tahu hanya kamu sendiri. Ya. Minimal ke keluarga kita, kan sekarang kan ada arisan keluarga gitu. Kamu minta waktu 5 atau 10 menit sebagai latihan lah, kira-kira begitu. Nanti kalau kamu diundang isi kajian ibu-ibu, ya kamu siap, sampaikan. Gitu. Jangan takut, nanti takut kan ada aku. Kamu tanya aku, nanti tak kasih tahu. Atau kalau kamu malas, orangnya yang tanya itu suruh ngubungi aku. Jadi intinya, aku membackup semua yang ngaji di sini, tanpa terkecuali Gispati atau siapapun, beranilah berbicara di depan publik. Gitu loh, menyampaikan kebenaran. Kalau belum berani senekat aku, ya kadar menurut keberanian kalian seberapa. Ya. Kecuali sudah pas bandrol, ya itu urusanmu. Karena apa? Menyampaikan kebenaran itu tidak serta-merta diterima baik dengan orang. Tidak. Kanjeng Nabi itu kamu anggap dakwah terus orang mau nerima gitu. Sunahnya para nabi itu setiap nabi mesti punya musuh. Musuhnya siapa? Ya bajingan-bajingan yang tidak mau hidup dalam hukum Allah. Itu begitu. Jadi kalau kita berdakwah jangan terus berharap terus dapat pujian, sanjungan, pujaan. Ya kalaupun itu terdapat ya alhamdulillah gitu. Tapi jangan lupa mesti cercaan itu mesti.
Terus kamu dicerca nggak mau dakwah, ya ngorok aja kamu sana. Itu pasti lagunya, itu sunatullah, jadi nggak bisa dihindari. Jadi seperti aku dapat pujian, dapat apa sanjungan begini begitu, ya diterima dengan lapang dada. Ya. Begitu juga dicerca gini-gini, ya diterima juga. Kalau orang Jawa bilang jembar segara nih. Segara itu laut, segoro. Itu perwakilan dari hati. Hatimu jembar. Jembar itu luas, lapang. Lapangkan hatimu. Untuk siap sedia menerima dua-duanya. Dipuji ya tidak terus besar kepala. Dihujat ya tidak terus nyungsep. Tetap aja tegak. Gitu. Ya. Giswati ya. Eman kalau ilmumu hanya berhenti di kamu kan. Eman itu sayang. Nggak tahu kamu ngerti bahasa Jawa nggak? Sayang kalau ilmunya cuma berhenti di kamu. Gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang Hermana Natawijaya ya. Kumaha kan Pak Wartosna? Ya, semoga saudara-saudaraku di Bandung sehat semua. Salam istirahat untuk semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Irfan Al-Akbar, sego jangan. Sego itu nasi, jangan sayur. Sego jangan nasi sayur. Makanan sehari-hari. Ya, jadi dalam konteks perdebatan waktu Idul Fitri itu sudah menjadi sego jangan. Artinya sudah menjadi makanan sehari-hari yang tiap saat mesti ya diperdebatkan seperti itu dengan kepentingannya masing-masing. Ya, egonya masing-masing juga. Ya, kalau aku kan enggak, aku punya ide kita boleh berbeda dalam konteks tertentu, tapi kita harus bersatu dalam konteks tertentu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu seharusnya jangan ada perbedaan. Artinya apa? Harus ada satu komando. Cuman kalau masing-masing punya ego ya repot. Karena di sana ada apa? Ada syiar. Bayangkan bagaimana Kanjeng Nabi memerintahkan soleha-soleha kita, baik itu yang sedang datang bulan haid, datang ke lapangan. Yang haid di pinggir, nggak usah ikut sholat, tapi datang. Nah, kita bisa nggak membaca behind screen-nya perintah Kanjeng Nabi itu? Artinya Kanjeng Nabi mau menunjukkan bahwa eksistensi Islam ini loh. Sehingga orang tidak sembarangan terhadap Islam. Menjadikan sebuah kewibawaan. Lah kalau sekarang seperti aku kemarin waktu itulah sepi, aku hanya berdua sama gerai itu jalan. Karena tidak kompak waktunya. Gitu. Makanya, ya tapi gimana ya, namanya orang masing-masing punya ego sih, ada yang mau ngitung sendiri-sendiri ya. Ribet lah. Kecuali kalau gue jadi presiden. gue jadi presiden 3 bulan sebelumnya gue panggil ke istana. Lu dari kelompok apa? Ini, duduk. Lu kelompok apa ini? Duduk. Ini kelompok apa? Duduk. Sudah, kalian di sini aku kasih makan, aku kasih uang saku. Mau minum-minum apa, makan apa, pesan apa? Silakan kalian bertengkar. Aku hanya mau satu suara keluar dari mulut-mulut kalian. Kapan kita Idul Fitri? Selesai. Itu seorang pemimpin harus berani mengeksekusi begitu. Tak panggil itu, di Indonesia ada berapa kelompok Islam? Panggil semuanya apa komandan-komandannya itu, bos-bosnya itu, suruh duduk. Ayo, aku hanya mau dengar satu suara dari kalian. Kalian 3 bulan aku kasih waktu bertengkar sudah habis-habisan. Argumennya keluarkan. Itu. Tapi harus outputnya satu suara. Jadi umat kompak. Kalau seperti sekarang repot. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bapak kita yang tanya kemarin, Kang Mas Burhanuddin Arahab atau Kepo Mania Randu Belatung. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Salam Islam rasional. Islam rasional juga untukmu saudaraku. Sudah aku jawab ya kemarin requestnya. Oke. Terima kasih nggih Kang Mas yang ada di Blora. Kemudian aku pernah Kang Mas ngisi kajian 1 kali di Blora itu. Waduh gawat itu. Aku sampai ngeri.
Karena ngisi kajian itu pesertanya itu pemain lapangan semua gitu loh. Sementara pemahaman mereka juga tekstual kan. Aku bilang bukan salah sih teman kan ya, kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono neng ojo ngono gitu loh ya. Pernah aku sekali. Terus waktu itu aku diundang isi kajian di Pati. Ada kerja gawe sama Arimatea. Terus di Pati dibawa teman ke Blora. Nggak tahu itu ya cukup 2 jam kalau nggak salah. Terus pulang lagi ke Pati itu sudah malam kok. Sekitar pukul 11-an malam. Aku sekali Mas ke Blora itu ya. Kemudian Kang N Hardiana Bandung. Waduh, si Akang kumaha pawartosna Kang Bandung ya. Hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra juga untuk saudaraku Kang N Hardiana yang ada di Bandung. Kemudian user ya, Imaduddin hadir dari Tanjung Priok, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Imaduddin yang ada di Tanjung Priuk. Terima kasih. Kita lanjutkan oleh Kang Mas Wahyudi Junaid dari Singosari, Malang. Tangga sendiri ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Karena ayas orang awam, ayas itu saya ya, bahasa prokem dibalik. Ketika hari Jumat, ya ayas lakukan sholat Jumat. Entah itu mendahului Arab atau tidak, sing penting niati. Kalau salah mohon diluruskan Gus. Neruput ipok dulu dan salam Isra. Salam Isra saudaraku. Ya aku tidak akan mengatakan begini begitu. Cuman aku akan memberikan penjelasan begini. Selama kita sudah berusaha dan itu ikhlas, seperti aku bilang kemarin, insya Allah ibadah kita tetap punya nilai. Selama itu dibangun atas dasar ikhlas. Kalau ada salah-salah nanti itu ya dimaklumi. Begitu juga tentang penetapan waktu. Ya, nah, seperti kemarin yang aku ceritakan, kedatangan tamu dari Jakarta, mereka minta waktu sholat Jumat. Ya aku sebagai tuan rumah kan harus menghormati tamuku ya, dan itu masuk dalam frame praktis bukan teoritis. Aku sudah bilang kalau teoritis kita boleh pertengkarkan, kalau praktis tidak boleh, harus kita hormati. Itu kan sudah praktis, sudah diaplikasikan. Mereka minta tempat untuk sholat Jumat, ya sudah aku kasih tempat, monggo silakan sholat di sini gitu. Meskipun dalam hati aku dan tentunya teman-teman bertanya kan, loh ini kan hari Sabtu gitu. Nah, menurut mereka Sabtunya kita itu Jumatnya mereka, karena di Mekah masih Jumat gitu. Meskipun kita juga bertanya apakah selisihnya ada 24 jam antara Mekah Indonesia. Kan cuma 6 atau 4 jam ya. Artinya kalau hitungannya 24 jam ya itu bisa lah ya. Di Mekah itu Jumat, kalau dikonversi Sabtunya di kita. Jadi ketika mereka sholat Jumat di hari Sabtu, karena menurut saudara kita itu harinya masih Jumat gitu loh. Ya sudahlah. terserah saja, dan aku persilakan untuk sholat Jumat dan mereka sholat Jumat gitu. Pada waktu itu aku hanya dalam hati sih, ini kalau tak bawa lagi tentang polemik Jumat, rame lagi ini. Kalau itu kan masalah waktu, belum lagi ke masalah apakah benar dari Jumat itu duhur hilang. Sehingga kita kalau sudah sholat Jumat nggak sholat duhur, rame lagi itu. Cuman aku diam aja saat itu ya. Oke, itu Kang Wahyudi ya, lakukan saja. Sepenting kamu berusaha untuk mencari tahu, untuk belajar ya. Sementara itu apa yang kamu lakukan berdasarkan pengetahuanmu, kalau salah-salah insya Allah Allah akan mengampuninya dengan rahman rahimnya. Yang penting ikhlas. Ya. Oke. Kemudian Nur Kumaini, nggak tahu ini cewek atau cowok, mohon dikonfirmasi dan dari mana, takutku salah nanti aku bilang Mas ternyata Mbak. Karena temanku Nur itu ada laki-laki, temanku Nur itu cewek ya ada. Ya. Jadi nggak tahu ini cewek atau cowok. Begini katanya,
Assalamualaikum Gus, maaf ikut nimbrung. Soal waktu dan mengapa harus Mekah yang didahulukan, karena dalam Quran surat ketiga, Ali Imran maksudnya ya, 96, di sini ada kata-kata inna awala, dan itu merupakan petunjuk bagi muslim dunia dan sekaligus perlu diskusi lagi terutama dengan Ustadz dari Jakarta lagi. Jadi dugaanku benar toh. Ini kalau kita terus-teruskan diskusi ini, itu seperti kita diskusi tentang rokok. Rokok itu halal atau haram? Karena aku sudah bilang, rokok itu haram karena mereka menggunakan dalil, menarik dalil-dalil karet. Yang itu seolah-olah bisa menjadi argumentasinya untuk mengambil kesimpulan rokok haram. Dalilnya dalil karet itu. Dalil tidak qot'i, istihadi itu. Levelnya tidak sama dengan babi. Babi itu sudah qot'i, haram. Jadi saranku sih dulu kepada teman-teman tentang rokok, ya sudahlah, gini aja. Dalam tataran sekali lagi, dalam tataran teoritis kita boleh bertengkar, beradu argumen. Tapi dalam tataran praktis, terapan, ya saling menghormati saja. Yang rokok haram ya jangan ngerokok, yang ngerokok halal ya silahkan ngerokok. Keduanya tidak perlu saling memaksa keinginan masing-masing, pendapat masing-masing. Sudah gitu aja. Karena tidak qot'i. Dalilnya itu yang ditarik-tarik. Dan aku sudah menduga tentang waktu Mekah itu juga sama seperti ini. Nah, sekarang kita uji apakah benar surat 396 itu menjelaskan tentang waktu atau tempat. Tuh. Jadinya kita bahas ini. Kapan bahas ininya selesai? Ini sudah berapa ini? Ya. Sebentar, aku carikan. Sebentar. Jadi kalian supaya tahu itu waktu apa tempat. Ya. Kan kita dibatasi oleh ini si guru fisika itu nanti bisa bantu dia, si Erni itu ya. Erni Satriani. Kita kan ada dalam ikatan ruang dan waktu. Nih. Itulah mengapa YHWH atau alif lam H ini dikatakan wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Karena dia awal dan akhir, maka dia tidak terikat, tetapi mengikat ruang dan waktu. Itulah yang menjadikan dia maha tahu. Ya. Kita nih berdoa, itu kita tidak punya ruang yang istimewa. Kecuali mereka-mereka yang berduit. Contohnya nih, aku kasih contoh. Berdoa di depan Ka'bah. Kan ada yang bilang, oh itu mustajabah. Ya, ada yang bilang begitu. Aku belum cari sandaran hadisnya apakah kokoh atau enggak. Tapi aku pernah dengar begitu. Berdoa di depan Ka'bah itu mustajabah. Ya alhamdulillah itu bisa dilakukan bagi saudara-saudara kita yang secara ekonomi dilebihkan. Tapi kalau yang seperti gue inilah ya, yang kelas-kelas proletar kan ya, untuk bisa ke sana itu kan ya gimana, nggak ada duitnya gitu loh. Tapi jangan putus asa. Ya, ketika kita tidak punya ya ruang-ruang yang mustajabah untuk berdoa, kita diberi waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kapan? Sepertiga malam. Yaumul Lail. Kapan? Ketika mendung, ketika hujan mau turun itu doa mustajabah. Jadi tinggal kita menyesuaikan. Ya alhamdulillah kalau secara ekonomi kita juga kuat, artinya kita punya kesempatan untuk berdoa di ruang yang istajabah, yang mustajabah, dan di waktu yang mustajabah. Gitu loh, ya. Tapi kan yang begitu itu ya maunya semua begitu, tapi apakah semuanya bisa kan begitu. Jadi bagi kita yang nggak bisa bersimpuh di depan Ka'bah, jangan putus asa.
Karena Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita ada ruang mustajabah, ada waktu mustajabah. Kalau kita nggak dapat ruangnya, kita dapat waktunya. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Nggak usah harus ke depan Ka'bah. Kapan? Ketika hujan mau turun. Nggak usah harus ke depan Ka'bah. Ya, itu ruang dan waktu. Nah, sekarang kalau saudara kita ini, nggak tahu cewek atau cowok ini, mengambil sandaran surat 396, maka itu akan aku hadapkan dengan surat 2185. Ini pasal karet ini. Ayat karet. Sebetulnya ayat ini tidak bercerita tentang pembagian waktu. Tapi coba ditarik-tarik supaya bisa mendukung pendapatnya. Ini pasal karet. Itu yang lu bilang tadi. Sama rokok itu juga nanti kan seperti ini. Di awal kan sudah aku bilang. Lah kalau ini dianggap dia ini pembagian waktu, dia akan berhadapan dengan 2185. Ya. Kan begini, di 396 ya. Sesungguhnya rumah ibadah ya, inna awalu itu yang dia maksudkan tadi ya. Pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah, dia pakai bakah ya, bukan pakai Mekah. Nah, nanti itu juga diskusinya panjang. Kenapa? Karena dia punya dua nama, punya bakah namanya dan punya Mekah. Ya. Yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Gue mau tanya, memangnya ini membagi waktu? Bukan. Ini menyatakan tentang ruang, tempat. Ya. Sesungguhnya rumah ibadah maksudnya pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Itu menjelaskan tempat. Nih. Ruang atau tempat, bukan waktu. Gitu loh. Karena kalau ini dipahami menjelaskan waktu, dia akan berbenturan dengan Quran surat 2 ayat 185. Begini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Bukan ada di tempat itu. Jadi ibadah itu ya ditentukan oleh waktu. Di sini dia berbicara waktu. Ya nanti bulan Ramadannya yang ada di Mekah atau ada di Indonesia itu ya beda-beda. Orang mataharinya juga berjalannya beda-beda kok. Ini dengan segala apa yang aku pahami, ini aku tolak. Ini namanya argumentasi karet gitu. Tapi kalau mau megang ini ya monggo silahkan. Ya. Tidak apa-apa, silahkan saja. Cuman aku harus tegas, ini aku tolak. Gitu ya. Oke. Kemudian ada Kang Cipto Purbaling, ya, terima kasih. Atas 2 hati 3 jempolnya. Ada Kang Hermas Edison, 3 jempolnya, terima kasih. Aljus always hadir, terima kasih Kang. Salam Isra semuanya. Mas Wahyu Brebes, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir nyimak salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Kemudian Kang Jamuri, nyimak Gus, hitungan Jawa 18 itu kalau nggak salah Sabtu Pahing Gus. Salam Isra. Tepat sekali saudaraku. Ya. Jadi kemarin sepertinya ada salah sebut ya. Bundaku itu, mamaku itu namanya Miatun. Miatun, sepertinya aku salah sebut kalau nggak salah. Tapi kalau benar ya alhamdulillah. Miatun, lidah Jawa, sukanya singkat jadinya Mitun. Jadi orang-orang kalau manggil mamaku itu Mbah Mitun. Disingkat lagi menjadi Mbah Tun. Jawa kan gitu, suka menyingkat-nyingkat. Miatun jadi Mitun, Mitun jadi Tun. Jadi Mbok Detun. Kalau apa keponakannya itu sepupuku manggilnya gitu. Mbok Detun. Kate dolan nang ndi nang omahe Mbok Detun. Nah, Bude. Tun ya. Gitu ya.
Memang benar dia yang disampaikan oleh Kang Jamuri itu 18 itu adalah Sabtu Pahing. Jadi Mama itu orangnya keras. Ya. Kalau sudah maunya A itu harus A. Itu yang kadang-kadang tapi akhirnya aku menyesal. Setelah Mama nggak ada itu menyesal. Kenapa sih dulu? Karena aku itu kecil, cuman 7. Soloso Wage itu kecil, 7. Mama itu 18. Berapa kalinya itu? 2 kali lebih. Kalau 7 kali 2 aja 14. Ya. Cuman aku meskipun ini Jawa ya. Ini bukan klenik ini. Ini bisa dibuktikan loh ya. Tapi ini niteni, orang Jawa itu jago niteni. Kalau lahir tanggal ini karakternya begini gitu loh. Jadi ini bukan klenik, bukan ini ada hitungannya ya. Aku itu Selasa, tapi yang jadi masalah Wage. Wage itu orangnya temperamental keras seperti aku, tapi dia kadang melankolis juga gitu loh. Wage ketemu Pahing. Gitu loh. Ya kadang-kadang kan kalau ya Mama juga kan manusia kan. Artinya apa? Manusia itu siapapun dia bisa salah. Kalau diingatkan tuh ya jadinya rame gitu. Jadi kalau Mama sudah bilang A itu harus A. Tapi begitu juga setelah Mama nggak ada itu kadang-kadang aku yang menyesal ngapain juga dulu kok harus rame sama Mama. Mbok ya sudah diiyain aja supaya nggak rame. Ya. Dan ya begitulah ya. Nggak mungkin waktu itu ditarik kembali ya. Aku hanya bisa berdoa dan semoga Gusti Allah Agung menempatkannya dalam rahman rahimnya ya. Dan aku merawat sampai menghembuskan napas terakhir dulu itu. Ya, aku tunggu gitu. Oke, itu Kang Mas Jamuri-muri. Benar katamu ya. Kemudian Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Kemudian etnik, Assalamualaikum. Gus itu mic-nya kalau bisa dikasih busa pelindung. Soalnya kalau tangan Gus bergerak, suara mic-nya ikut kresek-kresek. Itu saran dari saya. Oke, terima kasih Kang Mas. Nggak bisa baca namanya, aku gandeng. Sebetulnya bukan masalah busa Kang Mas. Kalau dikasih busa dia terlalu membesar, aku tidak suka, maka busanya sengaja aku cabut. Itu karena dia bergesekan dengan kalungku. Aku kan pakai kalung putih. Kalau ini enggak karena jaket kan. Dia tergesek-gesek itu ya. Makanya aku berpikir apakah kalungnya nggak usah dipakai atau gimana gitu nantilah ya. Tapi bagaimanapun terima kasih atas masukannya ya. Terima kasih Kang Mas, terima kasih dan salam untuk keluarga di sana dan salam Isra untuk semuanya. Ya. Jadi kalau aku gini dia kalungnya gerak-gerak terbersentuhan sama kalung gitu ya. Bukan karena busanya diambil. Oke, terima kasih Kang Mas atas masukannya. Kemudian Mas Kepo Mania 2 kali ya. Gus, sholat berdasarkan matahari oke. Bagaimana salatnya orang Islam yang hidup di daerah yang siang terus menerus atau malam terus menerus seperti Islandia, Norwegia dan sebagainya. Aku nggak salah pernah jawab ini Kang Mas, tapi oke lah ya. Aku sebetulnya sudah jawab itu. Dulu ada yang tanya, ya, tapi oke lah, aku jawab. Ya. Kita itu dikasih 2 alat. Ya. Ada hisab, ada ru'yat. Kalau tulisannya salah mohon dimaklumi. Ya. Ini apa? Ini hitung. Ini apa? Ini lihat. Ini metodologinya Kang Mas. Makanya besok kita ke surat 37, surat 102 tentang Bapak Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail itu. Itu kan ada taro. Taro itu ini ru'yah. Ru'yah. Taro. Coba buka deh surat 37 102.
Ini lihat, makanya kan tuh diterjemahkan menjadi mimpi karena melihat di dalam tidur. Dikirain fil manam itu tidur, itu pembaringan, bukan tidur. Yang itu juga bahasa sastra. Apa artinya pembaringan? Ya, itu satu jader dengan ini kalau di tasrif ada ru'yah, ro'yu, sudah. Nah, di situ kan ada fa lama balago mahasakola ya abunaya aro penglihatanku, ya. Nanti dijawab oleh anaknya, ya. Terus begini kan, baru dijawab lagi pangzur ma'aza taro. Jadi di atas aro, di bawah taro. Itu berasal dari ini. Lihat. Yang jadi masalah besok kita jelaskan ini. Kalau ini sudah selesai, ini juga ternyata nggak selesai. Sudah 1 jam ini. Ya. Melihat yang bagaimana. Gitu loh. Ya. Oke. Nah. Ini Pak, ini melihat delok matahari. Makanya dulu ada yang di masjid-masjid tua itu ada seperti beton gitu, ada besinya gitu, kuningan. Itu melihat waktu dengan matahari. Itu melihat. Lah kalau mataharinya nggak nampak, ya dihitung, dihisap. Gitu loh Pak. Aku punya teman dari Finlandia, dia Dr. Heikki, antropolog. Dia ngambil antropolog di sini. Ya sayangnya ketika aku coba dakwah ke dia, aku juga heran. Ternyata ujung-ujungnya dia jawab, saya ini tidak rasionalis Pak, saya ini mistis. Ya sudah. Jadi dia diajak sholat, ya mau sholat. Karena bagi dia agama itu sebatas budaya. Dia dosen antropolog, ambil doktor. Kan? Jadi dia bahasa Indonesia lumayan pandai. Nanti aku cari file diskusinya kalau masih ada, tapi berupa foto ya. Namanya Heikki. Ya, dia dari Finlandia. Negeri yang mataharinya panjang. Di sini kan jenengan sebut Islandia, Norwegia, ada lagi Finlandia. Ya, itu panjang. Nah, dia sekarang si Heikki itu jadi Buddha. Aku tanya, dulu apa kamu Katolik? Terus dia menjadi Buddha, bersama istrinya menjadi Buddha. Jadi orangnya halus kalau ngomong. Makan itu dia mesti ngomong tempe, tahu. Karena orang Buddha kan nggak boleh makan ikan ayam atau yang bernyawa, nggak boleh. Ya, itu aku diskusinya sama Dr. Karyanto yang sepuh itu, Dr. Karyanto bukan dokter. Ya tukang suntik yang mewakafkan tanah itu. Ya. Diajak sholat sama Dr. Karyanto, ya dia mau sholat. Ya, tapi akhir-akhirnya aku terlanjur buka buku, siapkan buku tebel-tebel, dia bilang begitu. Saya ini mistis Pak, bukan rasionalis gitu. Ya sudah, aku hanya kaget aja. Ternyata tidak semua orang bule itu rasionalis, ada yang mistis. Sehingga dia tetap di Buddha. Ya sudah, aku hormati. Dari Katolik pindah ke Buddha. Nah, di negaranya dia gitu juga Pak. Mataharinya itu panjang. Maka kalau begitu bagaimana? Ya dihitung. Kan ada jam sekarang. Pakai jam. Dan jangan lupa kita beda. Waktu menurut Abrahamic Faith, Yahudi, Nasrani, Islam, itu pergeserannya di jam 6 petang. 6 petang itu piro le? 18. 18.00. Yahudi, Nasrani seharusnya begitu. Islam ini pergantian waktunya di sini. Ternyata Jawa juga di sini, Pak, pergantian waktunya. Kalau Greenwich yang sekarang kan 001. Iya, Le. 1 dini hari Greenwich ini pergantian waktunya. Nggak sama, Pak. Kalau agama itu di sini 16 bergantian waktu, harinya berganti. Kalau Greenwich itu di sini, makanya disebut jam 1 dini hari. Sudah berganti waktunya, Selasa menjadi Rebo, Kamis menjadi Jumat. Kalau kita enggak di sini, sama Islam, Yahudi di sini. Harusnya Nasrani, Kristen juga di sini. Kalau mereka mengikuti Abrahamic Faith, kalau mengikuti yang lainnya enggak tahu gue. Makanya kan aku pernah bilang, Pak,
waktu sekarang ini juga itu masih bisa diperdebatkan yang Grand News ini. Makanya ada Paus itu kan membuka lagi wacana sebetulnya Yesus itu lahir kapan, Natalan itu sebetulnya kapan. Karena waktu yang kita pakai sendiri itu pun melalui proses penyesuaian, ya, nggak ujuk-ujuk seperti sekarang ini. Artinya kalau sekarang punya data mau digugat ya monggo, silakan saja. Ya, nah, sekarang bagaimana waktunya panjangnya? Pakai jam aja kan sudah ada jam. Jam ini kan hasil teknologi yang dirancang berdasarkan hisab atau hitungan. Prinsipnya sama, ketika kita melihat ya kita lihat, tapi kalau mendung nggak bisa diru'yah, ya dihitung saja, dihisab saja. Alhamdulillah Pak, Islam itu lengkap. Ada dua metodologi, mau ru'yah, mau hisab. Yang jadi masalah kan ini di tengah jalan dipertentangkan, bukan dipersandingkan. Seharusnya hisab dan ru'yah itu dipersandingkan, bukan dipertandingkan. Coba, enak nggak ngajar aku? Sampai ngomong, enak nggak ngajar aku? Pernah nggak dijelaskan seperti ini bahwa hisab dan ru'yah itu seharusnya dipersandingkan, bukan dipertandingkan. Ya, waktunya panjang, pakai jam orang sudah bisa dihitung kok. Ngitungnya dari mana? Ini mulai jam 18.00 jam 6. Makanya teman-teman kalau baca peristiwa penyaliban Yesus itu antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu waktu sedikit berbeda. Nanti kamu harus hati-hati itu. Kalau dia ngitungnya pakai waktu ini, terjemahannya ya tidak sama dengan waktu yang ini. Hati-hati itu ya. Jadi jangan apapun yang berbeda pokoknya kamu salahkan, ini Injil salah. Nggak boleh begitu. Aku nggak ngajari kalian begitu. Aku ngajari kalian berpikir rasional. Kalau walaupun Injil kalau benar ya benar. Tapi kalau salah mau diinjak seperti apapun ya tetap aja salah gitu loh. Nah, cuman kan pemahaman ini tidak dipahami oleh apologet yang kelas-kelas coro itu nggak paham dia. Kalau yang sudah levelnya ya punya background akademis yang cukup dia paham. Artinya aku itu nggak sembarang menyalahkan. Karena di sini parameternya bukan like and dislike, tapi adalah right or wrong, benar atau salah. Gitu. Ya, itu Pak. Ada lagi seperti yang dijawab Soleha kita ini juga bisa Pak. Misalkan ruwet-ruwet ya. Ini sepertinya ada yang jawab si Gispati, dia bilang begini. Memperkirakan batasan waktu sholat dengan menyesuaikan waktu sholat negara tetangga. Kira-kira seperti itu, mungkin ada pendapat lain monggo. Bisa juga, misalkan kita males ya, ribet. Yang ikuti tetangga, kalau Indonesia, Malaysia gitu. Itu sebagai upaya saja sih. Cuman menurutku tingkat kelonggarannya terlalu tinggi itu. Jadi error marginnya kalau kita bicara statistik itu terlalu lebar. Jangankan antar negara, dalam satu negara saja antara sini yang aku bilang, Sumatera dengan Aceh itu sudah beda. Apalagi Aceh dengan Papua beda, satu negara. Jadi aku tapi apa yang disampaikan Gispati itu bukan sepenuhnya salah, enggak juga sih ya. Ya benar juga, cuman margin errornya itu, nah ini aku bilang margin error, otakmu ngerti enggak? Nek kon goblok nggak ngerti kon. Maka untuk menghindari margin error itu terpakai jam saja. Kan sekarang jam sudah ada, mereknya juga macam-macam. Dihitung, hitungannya di sini. Ya. Oke, itu Pak Randu Blatung, semoga puas. Kalau nggak puas tanya lagi nanti tak puaskan. Soleha kita Aisyah yang dari Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir pertama. Mantap. Ya. Septian hadiri. Malaikat dan kosmonot astronot tidak butuh waktu. Mantap. Gurem and Rukem. Menyimak setelah seharian lampu mati. Mawar merah slang ya opo. Slang. Aku yang nggak senengnya slang itu sudah ganti-ganti grup dulu. Aku nggak ganti-ganti personal. Aku nggak seneng kalau ada grup itu personalnya gonta-ganti gitu ya. Kalau cuma sekali dua kali ya oke lah, mungkin ada yang meninggal. Seperti God Bless itu drummernya itu gonta-ganti itu. Ya. Karena dulu kan ada yang kecelakaan terus digantikan. Cuman kalau
gonta-ganti hanya rebutan, ya memang ujung-ujungnya duit kan. Ujung-ujungnya duit. Ya, makanya dulu ada grup ya, yang sekarang sudah nggak terdengar dan salah satunya sudah menjadi orang penting, menjadi DPR pusat gitu ya. Tapi dia sepertinya tahu kalau dia salah kamar, dia pindah ke partai lain. Ya baguslah. Meskipun partai lain juga sama saja sebetulnya itu. Ya. Itu sama almarhum Kris Biantoro. Kris Biantoro itu jago loh kalau jadi penyiar. Ada penyanyi nyanyi ini enggak. Marilah kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Sarimin. Lagunya adalah apa gue? Sabda Alam. Enggak cukup begitu. Kalau Bung Kris panggilannya ya. Itu mesti sama beliau tuh dikupas Sabda Alam itu gimana ceritanya, siapa yang ngarang. Ada background yang kita diajak tahu dulu tentang Sabda Alam. Nah itu kalau tidak MC yang benar-benar menguasai ya nggak bisa. Kalau MC sekarang hanya modal pantatnya bahenol, mukanya cantik sudah jadi MC, padahal gobloknya minta ampun. Begitu juga yang laki keren, wajahnya ganteng, bodinya asik, Pac-Man ya gitu. Tapi otaknya otak kosong ya. Males gitu loh. Aku sebagai orang yang tahu, males nonton gitu. Kalau dulu siapa ini? Bung Kris itu, Kris Biantoro nggak begitu. Inilah penyanyi kita itu akan membawakan sebuah lagu Sabda Alam. Dia kupas Sabda Alam itu apa. Nah nanti yang bisa ngimbangi itu satu lagi. Lupa aku namanya. Satu lagi. Itu tapi masih di bawahnya. Masih hebat Bung Kris. Ya, yang dia jadi MC berpacu dalam melodi itu siapa namanya? Lupa aku. Ya, jadi gitu. Dikupas begitu. Dulu ada grup. Ya, lomba lawak. Menang, terus dikasih nama sama Bung Kris. Apa? Bagito. Bagito itu grup nama Jawa. Bagiroto. Artinya membagi rata semua penghasilan yang ada, nggak usah tukaran, nggak usah rebutan gitu loh. Tapi sekarang sudah nyaris nggak terdengar grup itu ya. Kan bahkan terakhir kan sudah pecah itu ya, Bagito Bagiroto. Begitu juga grup-grup musik. Ya, kalau sudah pecah, bongkar pasang personil karena nggak Bagito tadi tentang urusan duit, aku nggak suka. Ya. Sudah aku bacakan semua ya, sudah 1 jam 12 menit. Rasanya kurang nyaman kalau aku tidak di sini ya. Aku di sini dulu, meskipun akhirnya sedikit yang bisa aku jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Bapak bukakan ayat ini tuh. Di sini 1802. Ya, nanti ternyata benar kan? Ini nggak bisa tuntas karena banyak komentar masuk yang harus aku kasih apresiasi ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tetap mengaji. Sudah? Pak sini. Di sini ada fa soli ya. Fa ya. Soli ya. Fa soli li robika ya. Baru pasoli robika baru wan har ya. Oke. Seperti kemarin aku sudah sampaikan, karena orang terjerat ini berkorban padahal ini bukan perintah korban ya. Maka jadilah di sini soli itu sholat. Jadi sholatnya apa? Sholat id. Idul apa? Idul Adha. Sama berkorban kan begitu. Dan ini aku sudah jelaskan. Ini bukan berkurban. Kalau berkurban dia akrob ya. Maka ini harus diterjemahkan. Pilihannya itu ada
potonglah. Ya. Satu lagi, asalnya itu yang paling banyak diterjemahkan ini sebetulnya. Sembelilah. Ini fi'il amr semua ini. Nanti kalau kita bawa ke sini, aku kurang setuju potonglah, sembelilah. Aku suka sisihkanlah. Nih. Ya. Nah, sekarang kita di sini. Apakah setiap soli itu langsung itu mengarah kepada ibadah yang namanya sholat? Coba. Kita sudah bahas ini kan. Jadi soli, solu, sholat, sholawat itu satu jader. Kita sudah bahas sholawat itu berseri-seri, ada berapa seri itu. Dan akhirnya pada kesimpulan, bagi kita sholawat itu bukan bacaan, bukan mantra dibaca masholli ala sayyidina Muhammad, masholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca sekian kali biar dapat ini, sekian kali dapat ini, nggak begitu. Kita sholawat itu adalah tindakan. Jadi surat berapa itu deh? Coba surat 33 ayat 50 deh. Ya, surat 33 ayat 50 itu kan sudah kita dekonstruksi, kita tidak begitu menerjemahkannya. Ya, kita terjemahkan adalah Allah dan para malaikat bersolawat ya kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Ya. Tiga Al-Ashab 56 mungkin deh. Berapa itu ya? 50 enggak? 56. Nah, betul ya. Kan begini, innaloha wa malaikatuhu yusholluna. Ya, yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau umum kan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya kita hormati. Kalau umum masih mau pakai itu ya monggo. Tapi kita nggak pakai itu. Ya. Ini nanti untuk mencegah kerancuan itu di breakdown di catatan kaki. Kalau di depak itu solawatnya di breakdown lagi. Jadi solawat dari Allah, dari malaikat itu berbeda dengan sholawat dari sesama manusia kita ini. Ya, aku nggak setuju itu. Nggak setuju. Ya, kenapa jadi beda-beda begitu? Ada yang merahmati, ada yang mendoakan, jadi kacau. Ada sebuah pemaksaan. Maka setelah kita kaji berseri-seri, sholawat itu adalah mendukung. Jadi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung atau memberi dukungan untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kita-kita ini, dukunglah nabimu. Dukunglah Nabi itu dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Atau kafah. Itu kita. Jadi sholawat bagi kita itu mendukung. Artinya sebuah aktivitas, gerakan, bukan hanya ucapan. Makanya kan setiap awal kajian kita, aku ngajak kalian untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Nah, sudah mendukung lewat infak dakwah. Bukan hanya ucapan-ucapan saja. Tapi harus ada realita. Dukungan gitu loh. Maka kita menerjemahkan seperti itu. Nah, itu berlaku sampai nanti yaumul kiamah. Aku sudah ingatkan, jangan ikat Al-Quran di abad ke-6. Wah, nabinya sudah nggak ada, berarti kita nggak perlu bersolawat. Iya, nabinya nggak ada, tapi penerus-penerus nabinya ada. Siapa? Mereka-mereka yang menempuh jalan dakwah. Itu harus kamu bersolawat kepadanya. Nanti kan terjadi perpecahan-perpecahan pemikiran gitu ya. Banyak ini pendakwah A, B, C, D, misalkan Gus Betik gitu ya. Oh, kamu nggak cocok sama Gus Betik, sama mode kajiannya. Ya nggak apa-apa, kan aku juga nggak bisa memaksa orang untuk cocok sama aku, juga nggak bisa melarang orang untuk tidak cocok sama aku, kan bisa-bisa. Ya kamu cari yang cocok gitu loh.
Oh, gue cocok sama ustadz ini, ya lu dukung, lu bersolawat ke dia, jangan ke gue, gitu loh. Supaya lapangan itu permainannya manis gitu. Ya. Jangan lu lihat ada ustadz lu nggak cocok, padahal lu secara materi lu sudah diberi al-kautsar, lu tidak melakukan wanhar. Kan bajingan kamu. Memangnya yang kamu miliki kausar itu milikmu. Sama seperti yang aku bilang, ya, kehidupan Yesus, kemuliaan Yesus itu bukan miliknya, tapi milik yang diberi oleh Bapa. Sama dengan ini sebetulnya di Nubuah itu kalau kita taat terhadap teks itu enak memahaminya. Yang bikin jahat itu kan dogma itu. Jadi di Nubuah Milata Abraham itu satu garis lurus, makanya aku nulis buku Benang Merah Agama Samawi. Sama. Apa yang aku miliki, katakanlah ini atau handphone atau ini tambah jelas, ini kan hadiah diberi, ini sholawatnya Bunda Lia yang di Tangerang itu, yang pengusaha alumnium. Papan tulis ini, ya alhamdulillah membawa makna juga. Aku beli kepanjangan, tak pikir gimana. Akhirnya aku jadi 3, alhamdulillah punya 3. Jadi nanti bisa diangkat sana, taruh sini tergantung tajuknya. Ini pun kadang-kadang juga harus perlu dihapus. Ini sholawat, gitu. Ini sholawat, bukan hanya ngomong doang. Seperti ini, wanhar, ya. Nah, kalau nggak cocok sama aku, cari yang ustadz cocok siapa? Kamu bersholawat. Kalau secara finansial kamu dilebihkan, berapa kepantasannya ya berapa? Kalau omsetmu aja satu hari sekian, lalu kan kamu bisa berpikir kepantasan yang kamu berikan sholawatmu itu berapa. Makanya kan aku bilang, kalau ada orang tercerahkan, semoga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah lewat kanjeng Nabi, mendapat apa-apa yang disinari matahari, itu sesuai dengan sholawat yang telah diberikan. Karena kemampuan kita beda-beda, maka sholawat kita juga beda-beda. Gitu. Paham ya? Nah, berarti di sini itu bisa mendukung. Dukung gitu ya. Dukung. Karena ini fi'ilnya amr sama itu, dukung. Yang mendukung ya sama juga ya. Solu itu bisa juga bakar, membakar. Bisa. Bisa juga membentuk. Ya bisa, karena kan logam itu dibakar dulu baru dibentuk. Bisa sholat ibadah itu bisa. Sholat dalam artian ibadah itu bisa. Ya. Nanti bisa lagi, aku di sini semua kurang cocok. Nanti itu bisa. Ini berarti kalau dia fi'il berarti ya dukunglah. Ya, seperti ini ya. Potonglah, sembelihlah, selisihkanlah. Dukunglah, bakarlah, apa ini? Bentuklah, ya, sholatlah. Ada lagi, ternyata setelah aku amati itu bisa menjadi perjuangkanlah. Ini bisa begini. Inilah yang kita sebut polisemi. Tergantung nanti mana yang akan kita pakai. Narasi itu akan berujung kemana? Apakah wanhar itu lebih tepat potonglah, sembelilah, sisihkanlah? Apakah soli itu lebih tepat dukunglah, bakarlah, bentuklah, atau sholatlah, ibadah, atau perjuangkanlah? Insya Allah, semoga kita diberikan waktu, umur panjang, dan kesehatan. Akan kita bahas besok di seri yang keempat. Untuk saudara-saudaraku yang terkhusus, ya, mohon dipersori, kita menghabiskan waktu 1,5 jam lebih. Kalau saudara-saudaraku yang secara ekonomi mapan, tentunya nggak ada kendala tentang paketan ya. Tapi kan kita tidak bisa begitu, kita juga harus melihat kondisi saudara-saudara kita yang termarginalkan. Tentunya beli paketan itu juga sesuatu yang
yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, kita tahu nonton kajian durasinya semakin panjang, tentunya paketan yang dibutuhkan juga semakin banyak gitu ya. Maka aku mohon dipersori ya. Kalau bisa sih ini aku bagi 3, karena ini kan 1,5 jam. Kalau kita bikin 30 menit aja, dia dibagi 3 sudah bisa. Meskipun 30 menit sebetulnya sudah terlalu banyak. Tapi kalau aku bagi 3, dia jadi parsial, kalian otaknya justru sulit memahaminya. Gitu. Ya, oke. Semoga bisa dimaklumi nggih untuk teman-teman. Ya nanti kalau misalkan nggak ada paketan, cari wifi nunutan lah, numpang. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu ya dalam bingkai keindahan keimananmu. Setelah engkau mengeksplor kemampuan otak rasionalitasmu ya, jadi keimananmu itu dibangun atas dasar pengetahuan. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, belum selesai ya. Insya Allah besok di seri yang keempat. Oke, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.